Kalau Udinese itu sebenarnya kalau kalian lihat dari pertandingan di musim ini, memang punya masalah ketika berlawan dengan tim-tim besar. Jadi ketika melawan, Jadi Milan lu bilang lu tim kecil loh. Iya, ya sadar ya. Kemana ya? selalu sadar masnya, sabar mas. Ya bulet dan memang ya sayang banget ngelihat Milan mainnya juga. Ya memang menghasilkan gol tapi ya kayak orang yang nggak terlalu banyak opsi-opsi plan B lah ya. Iya. Jadinya sering banget kehilangan momentum gitu buat gua. Pinball, opini football, tempat tifosi pada ngobrol untuk membahas sepak bola. Ayo kita bahas Serie A dan juga sepak bola dunia. Tutti voi pezzo di merda. Oi oi, oi oi. Ini udah punya temsor. Gak percuma rambut gua gondrong. Keren ya theme song dari Pinball nih terbaru diciptakan oleh Erwin Gutawa nih. Orkestra. Serina dong. Oke, jadi halo tifosi, welcome to Pinball, opini football. Salam Bekil. Tahu nggak Bekil apa? Yang ngegolin ke gawang Milan. Muriel. Ini ada semua bisa dicengin-cengin enggak apa. Jadi salam kenal, gua Aldi dan kali ini gua bersama Bang Bara, Ya, si rambut gulali. Rangga, Melia Melina. Ini apa ini? Ini apa? sendok. Baka. Ini apa? Sendok. Cangkul. Iya, Melia Melina. Melia Melina. Itu Tahu. di sinetronnya dia. Oh itu. iya, Bawang merah bawang putih. Iya, dan ini ada Bintang, fans Juventus. halo Juventus. Nah, dan akhirnya kita mendapatkan seorang fans Roma nih langsung dari komunitas RC ini, Bang Boy Ahmad. Nah, jadi buat kalian yang belum tahu, Pinball ini adalah channel YouTube yang bahas sepak bola internasional khususnya Serie A ya. Nah, kali ini kita langsung aja nih karena udah ada Bang Wai, seorang fans Roma. Langsung aja kita gas ke pertandingan Roma lawan Fiorentina ya. Waduh. Ini harus ya seru sih sebenarnya karena agak keras juga, banyak kartu kuning dan kartu merah ya. Enggak seru. Rumahnya draw. Iya sih, karena draw ya. Padahal di menit awal udah cetak gol nih ya. Dari Lukaku gimana Bang pertandingan semalam tuh sebenarnya? Jadi 15 menit awal sih mainnya oke, pede kan. 5 gol menit ke-5 udah golin Lukaku kan asisnya Dybala. Malah petakannya itu menit 25. Dybala ditarik keluar Oh iya, cedera. gara-gara Itu. cedera ya. Ya sedikit berubah lah karena kan ya kapasitas Asmun sama Dybala kan beda. Walaupun Asmun militan ya di pertandingan itu ya. Tapi kan tetap kurang create chance lah kalau untuk yang Asmun itu. Dan ditambah lagi di babak keduanya Asmun cedera juga. Aduh, ditambah 2 red card Dia kan. suka ngomong sembarangan Asmun. Asal bunyi. Asal bunyi Asmun, bukan Asmun. Beda. Tapi tadi Asmun tentara juga ya? Tadi soalnya militan. Militan. Thank you Bang. Ya berarti menurut lu malapetaka tuh gara-gara Dybala cedera dulu ya? Ya karena musim ini ya, musim ini tuh kan Dybala ibaratnya tukang gendong nih, tukang gendongnya Roma nih dia nih, ya kan 6 assist, 4 gol, Iya sejauh ya ini. kan sejauh ini kan sama kayak Thuram kan, asisnya 6 kan. Ah iya benar-benar. Ya kehilangan Dybala ya mengaruhi permainan karena di satu sisi lagi Il Capitano, Pellegrini belum tune in lagi nih ke tim nih, pasca Iya, dia cedera pasca nih, cedera ya ya. dia belum tune in lagi nih, belum nemu lagi nih feel-nya nih. Nah itu juga jadi salah satu problem juga di pertandingan lawan Fiorentina. Oke. Kalau gua tanya Bintang, lu nonton nggak pertandingan kemarin nih? Gue nonton mini match aja. Indonesia ya. Nah ini ada 2 kartu merah nih dari Zalewski. Zalewski double Double Lukaku ini agak Ih, gue aja yang nonton takut ya. iya keras banget itu. Itu orang gede banget. Ya. Terus badannya tuh dilempar. Oh, iya itu si Kwame ya 99 tuh ya yang di sliding ya. Iya terus apa? Kaos Kaos kakinya kaki sampai bolong sampai sampai sobek. robek. Ngeri banget dan emang layak kartu merah ya menurut lu ya. Kalau menurut gue itu reckless banget sih. Reckless banget. Maksudnya satu pelanggarannya parah banget. Dan itu kerennya ada sudut kamera yang benar-benar rangkep kontak kakinya ke betis dari Kwame.
yang kaos kakinya sobek itu kan. Dan juga Lukaku tuh harus sadar badannya gede banget gitu. Kalau dia kontak sama orang dengan kecepatan setinggi itu geser dikit lagi patah kakinya gue yakin. Bisa sih, karena emang dia lagi kencang juga larinya, terus dia nggak sempet ngerem juga kan si Kwame-nya, bisa menghindar. Nah kalau dari Rangga, kemarin kan ada kejadian menarik. Mourinho ngasih contekan ke boy lu tau nggak? Ya, Isinya apa itu kira-kira? kartu merah aja mas gitu. Ini bener kan berhasil kan, Potra akhirnya kartu merah 6-6. Iya tapi Setelah itu diajarin begitu. Jadi itu bocoran dari Mourinho itu. apa tuh isinya bang? Ya, jadi itu kertasnya isinya gambar tiang 2. Yang satu itu tulisan Syarawi. Elsya dibunderin sama satu lagi Bove. Artinya tuh dia untuk menjaga skor, karena kan 9 orang tuh ya kan. Itu El Shaarawy sama Bove itu fokus di kedua sisi tiang itu. Belakang aja udah nggak usah. Yang satu tiang 2 ya. Kayak Misugi Jun ya, Yang maksudnya jaga satu tiang. tiang 2 karena Iya benar, Misugi Jun. Ini Sugijunnya cedera kan? Tapi kan dia nempel tiang, Iya. sambil megang dada. Iya. Kapten kan. kita 9 orang, setengah tim juga panjang kan. Tapi memang setelah kebobolan parah sih. Dari si Zalewski sih sebelum si Lukaku kartu merah juga kayak keadaan berbalik menjadi in favor buat si Fiorentina sih, dan Bonaventura juga mainnya bagus, sempat kena tiang juga sekali kan. Jadi memang kehilangan momentumnya Roma lebih ke karena kartu merah itu sih. Mungkin kalau dia bermain dengan tetap 11 orang masih bisa mempertahankan keunggulan sih. Tapi dari Fiorentina sendiri berarti ya memang setelah kartu merah 2 itu langsung mulai pertandingan dan tapi nggak ada gol, bahkan nggak ada, kayak menurut gue nggak ada yang terlalu membahayakan lah serangan-serangannya ya. Emang karena si Romanya udah bener-bener ngincer seri dan low block banget ya. Sebenarnya kita nonton deg-degan itu. Itu Roma kalau nggak ketolong Rui Patricio nggak tahu Oh iya, jadi apa. ada satu ya. Nggak tahu jadi apa Tapi itu. Fiorentina ya mainnya crossing terus gitu, nggak ada cara lain menurut gua kemarin dia. Tapi di bola. balik cedera berapa lama ya? Itu dia kemungkinan 50-50 lawan Bologna masih bisa main. Oh. Yang udah pasti nggak main tuh Asmun. Asmon ya. Ketika Oh lawan. lebih parah dia cedera Iya. kenapa dia? Ada masalah di betisnya kalau si Lo nggak Asmun. banget Dybala nggak main sama Napoli? Iya, karena minggu hari Depannya lagi. Nextnya lagi lawannya Napoli. Enggak, langsung pertandingan berikutnya kan ini? Enggak. Setelah Eropa. Lawan Bologna, dulu. baru Napoli. Tapi yang pasti nggak bakal main lawan Napoli itu Lukaku, karena dia kartu merah langsung. Kartu merah langsung jadi dua match. Terima kasih lah. Sayang sekali itu. Ya paling sih saya berterima kasih aja sih dari pertandingan ini ada hikmah yang bisa diambil untuk Napoli. Kita punya Belotti, tenang ya, ada Belotti kuncian. Tapi Belotti kan gitu, Pak. Enggak lah, tapi ngomongin pertandingan ini mungkin gue tambahin sedikit, emang permainannya Roma bisa dibilang kayak terakhir kita ngomongin sih bahwa anti klimaks, jadi permainannya bener-bener setelah nggak ada Dybala bermain sangat ya bisa dibilang nggak efektif lah. Ya itu kan yang kita bilang dari beberapa pertandingan terakhir udah efektivitasnya Roma ini tanpa ada Dybala tuh bener-bener berkurang sangat tajam gitu. Apalagi spesifik ya ngelihat peluang-peluangnya kemarin. Kayak kemarin cuma 4 shoot, iya kan ya? 4 shoot, 1 on target kan? On targetnya 1. On targetnya Satu 1 doang dan conversion 30%-an doang karena ya kalau itu karena kartu merah, tapi kita kan bisa lihat dari 45 menit pertama kan itu benar-benar permainannya yang sangat tidak diharapkan. Padahal gue berharap ngelihat Fiorentina yang lagi on track, mainnya lagi sangat menyerang. Gue berharap Roma juga bisa bermain lebih bagus. Ternyata Fiorentinanya yang ikut-ikutan sama Roma gitu. Jadi bermainnya sangat-sangat membosankan sama kayak Juventus Napoli sih sebenarnya. Jadi ya sudahlah. Iya, tapi berarti dengan hasil kemarin Roma masih tetap berada di peringkat 4 ya. Amannya. Sedangkan Fiorentina juga di 7 ya, karena si Bolonya sama Napolinya juga Bolonya menang sih, teman. Tapi poinnya jadi cukup mepet di area apa namanya 4 ke bawah, bener. Karena Milan so far masih cukup aman, beda 4 poin sama posisi keempat gitu. 4 gua kita udah dulu, kita ngomongin yang paling satu dulu, paling atas dulu kita. Siapa? Juventus? Apa Kan kemarin cuma 1. Kan begini, Osimhen begini. Oh iya, itu kan posisi yang Poin 1 sama posisi Napoli, iya maksudnya itu. Bahkan Napoli sekarang udah ke-6 kan? Iya, karena Ya udah, kita ngomongin posisi 1 nih, ada Inter Milan yang mampu menggerus Udinese dengan skor Napoli udah 4-0 mas, ya. Napoli udah jadi bahas Napoli lagi, udah kemarin udah. Oh ini maksudnya Juve. Oh ini Milan Inter kali maksudnya masih begini. Gue lagi kena. Ya ini Inter menang 3-0 walaupun di 30 menit awal sebenarnya menurut gua agak kesulitan membongkar Udinese itu ya, karena ya memang kayaknya memang ngincar seri doang. Tapi Udinese tuh selalu begitu. Napoli pun juga di berapa puluh menit awal sangat kesulitan nembus Udinese, tapi once udah berhasil, mentalnya turunnya cukup drastis. Betul. Dan ini Udinese klub paling banyak seri di Serie A, bahkan kayak di Liga
5 top Eropa tuh dia paling banyak 9 kali sering. Iya, Emang benar. lawan tim-tim besar mainnya udahlah low block gue pasrah dapat 1 poin oke gitu. Iya. Nah, tapi memang agak berubah secara drastis permainan Udinese pertahanannya setelah si Calhanoglu golin laut penalti ya. Iya. Dan Nah kalau yang ini gue nggak bisa nepis nih. Kalau yang kemarin lawan Napoli gue bisa nepis. Pede bang. Ini penalti nggak bisa gue. Benar. Bagus golnya nih. Berarti ini bagus golnya. Jadi dia siap nepis. Bisa lah 25 meter mah. Aduh lah. Yang taruhan siapa? ya, Dia tadi main seperti siapa? gue bilang, jadi setelah itu main Inter makin Makin sombong. Ini makin solid lah. makin solid, bagus, makin iya. pede. Di Marco cetak gol lagi, pas Surham, dan terakhir Lautaro Martinez di babak kedua. Nah, gue mau tanya dari Bang Why, tandingan Udinese sama Inter kemarin agak nonton dikit gak? Apa highlightnya gitu, mau kasih komentar? Jadi wah ini bang, kenapa Inter, Inter musim ini sih kayaknya nggak perlu ada dikomentarin deh. Aduh, karena dia kan emang skuadnya musim ini dari musim lalu udah ada pondasinya. Kemarin musim lalu udah masuk final UCL. Nah, ini musim ini tuh Inzaghi udah tinggal enak ngeramunya aja. Sekarang lihatnya nggak tergantikan kan, di gelandangnya udah nggak tergantikan dari Mkhitaryan, Calhanoglu, sama Barella. Mkhitaryan kan dari Roma sebenarnya udah bagus ya, tapi kenapa waktu itu kira-kira dilepas Bang? Emang Biasa. pengen regenerasi atau enggak, gimana? memang dia ketika di MU pun sama Mourinho juga ada Ada ya sedikit Berarti lah. bukan secara penampilan atau skillnya ya, jadi emang nggak harmonis aja dari Justru Roma kehilangan banget nggak ada Mkhitaryan. kan biasanya ya Pellegrini sekarang apalagi dia cedera panjang kemarin kan, terus main muda ya secara Bove gitu belum bisa lah untuk Mkhitaryan itu kan tipikal pemain yang ini deh, kalau dibilang nggak punya udel lah ya, box to box banget gitu kan dari belakang. padahal udah 35 tahun Iya, atau 35 stamina-nya itu, dia mobile banget kalau di tengah itu. Positioningnya bagus banget emang Mkhitaryan. Bang Wai, sorry agak munduran dikit Bang dulu Bang ya. Karena posisinya nggak di 4 besar bang, jadi munduran. Iya. Empat besar nih ya. Oh iya, keempat sorry ya. Munduran dikit ya. Di sebelah dalam. Kalau dari Rangga sendiri gimana tuh pertandingan Udinese? Yang masih saya sesalkan, Lorenzo Luka gimana? Lorenzo Luka digantikan, memang bermain kemarin benar-benar hilang sih. Tapi nggak bisa disalahin, memang kalau lu lihat strategi juga Udinese bermain lebih ke belakang, benar-benar mencoba memanfaatkan counter attack tapi tidak berhasil sama sekali. Faktanya Lautaro Martinez menjadi pemain dengan gol terbanyak setelah tahun 2001-2002 ya? Di kalender year ya? Di kalender. 28 gol. 28 gol. Jadi selamat lah buat Lautaro Martinez, tapi menurut gue juga Napoli itu sebenarnya sama-sama hampir mirip kayak Inter kan, cuma kehilangan 2 pemain kan. Pemain inti lah ya. Diganti sama Jan Sommer sama Thuram, tapi ini pergantian yang benar-benar merubah alur. Ya Jan Sommer mesti diakui lah, kemarin mainnya lawan Napoli bagus banget. Iya, dan bahkan musim ini dia adalah orang pertama yang cetak 10 clean sheet di pertandingan 15 pertandingan awal Serie A semenjak era 3 poin. Iya, makanya Jan Sommer juga bermain impresif banget. Marcus Thuram kita kira kan kehilangan Lakaka kan bakal berpengaruh besar banget kan, ternyata malah Marcus Thuram justru yang melengkapi posisinya Lautaro Martinez. Yang tadinya kita selalu ngomong Martinez itu sebagai second striker. Iya, sekarang jadi yang utama. Jadi striker utama, dan dia membuktikan banget bahwa pemain dengan tinggi yang tidak terlalu tinggi bisa jadi striker utama, dan gol ini juga luar biasa banget gitu. Iya, lagian lu Gacor ya Rangga habis minum jamu. thank you. Rangga aneh berharap sama Lorenzo Luka, jelas-jelas halan aja dikantongin Acerbi. Tapi kalau Lorenzo Luka ke Napoli jaminan 30 gol. Jadi Osimhen cepat pergi ya, Lorenzo Luka menunggu. Tapi ini si Bisek mainnya bagus loh. Iya, orang Jerman ya. Oh Lu iya, itu ngomongin bener. orang Jerman Bener, jadi buat karena si Thiaw juga mulai anggot-anggotan lagi ya. Ya gue rasa mudah-mudahan sih bisa dilirik lah buat besok Euro ya. Dia aktif banget nutup ruangnya yang ditinggalin sama si siapa kanannya? Semurah. Darmian. Darmian. Iya benar. Ya memang musuh. ini Inzaghi kan saat ini lagi krisis di lini belakang lah ya, karena si Pavard, terus De Vrij, Dumfries 3, berapa lagi? Basali udah sehat, Basali berarti masih top 9, perang 9. Kan apa dokter lu canggih ya? canggih dong. Tapi ketolong Darmian tuh, versatil banget. Iya, tuh. nah itu Darmian sama Bisek Iya. sama Barella kemarin tuh gue suka banget sama rotasi ketiganya gitu. Mereka kan ada sisi kanan ya, itu ganti-gantian, kadang-kadang Darmian yang jadi back tengah, Bisek yang jadi gelandang tengah gitu. Jadi tiga-tiga tuh rotasi, dan gue suka dengan rotasinya kemarin. Nah dari Bintang nih sebagai tim yang sempat jadi pemuncak klasemen sementara. Berapa jam? Enggak, ini lebih lama, hampir 12 jam karena permainannya kan setelahnya, sehari setelahnya. Ya, ini kalau dari Udinese sama-sama hitam putih nih. Sama-sama Zebra ya, sama Iya, apakah memang
emang nggak punya chance lah untuk menang lawan tim-tim seperti Inter atau Napoli. Kalau nantinya. Udinese itu sebenarnya kalau kalian lihat dari pertandingan di musim ini, memang punya masalah ketika berlawan dengan tim-tim besar. Jadi ketika melawan Jadi Milan lu bilang lu tim kecil loh. Iya, udah sadar ya, kemana ya? Selalu sadar masnya, sabar Jadi mas. melawan tim-tim besar itu kecuali adalah sebuah tim yang katakan merah hitam itu ya. Itu tuh Cagliari. Biru gelap. Merah biru gelap. Udinese selalu kalah dengan skor yang besar gitu. Jadi rata-rata di atas 3 gol misalnya dengan Inter, terus lawan Juve Juve. juga 3-0 ya? Juve 3-0 ya benar ya. Terus lawan Napoli 2-0 kalau nggak salah. 4-1. 4-1 ya. Terus Roma tim lain 3-1 Roma dan ada yang 2-0 gue lupa mana. Tapi emang Udinese ya benar tadi di awal-awal pertandingan kan berhasil memainkan permainan bertahan yang baik ya. Tapi begitu udah kebuka nih kuncinya langsung golnya langsung banyak gitu. Makanya lawan Juve kan waktu itu main di awal cukup alot, Iya. habis ngegolin langsung udah Iya, 14 benar, kan. langsung kayak tiba-tiba pemainnya juga udah malas, udah lemes gitu kalau gue lihat waktu itu ya. Lawan Roma juga ngerepotin. Iya, di, Satu sama. ada kartu merah nggak waktu itu? Kayaknya ada deh. Lawan Roma enggak? Kita satu sama tuh lawan Udinese kita diseriin tuh satu sama. Iya, tapi di akhir terakhir baru golin kan 2 gol. Siapa? terakhir. Taufin. Nah, itu yang 2 gol terakhir itu menit-menit Akhir kan? akhir. Karena kan Roma musim ini terkenalnya Iya, gol menit akhir ya. Iya, golnya di menit terakhir. Ya, mungkin KPI-nya pemain Udinese itu 20 menit. Iya. KPI udah lewat. Udah lewat nggak apa-apa ya. Ya udah biar kita lebih enjoy ngomongnya kita sambil minum kali ya nih. Ini kita udah menanti-nantikan nih orang ini datang kembali nih. Yang terakhir Gara-gara- kita ngomong mau giveaway anaknya ya. Iya. Jadi gimana anaknya di bawah? Orang lewat. Saya kesal dari kemarin saya tonton nggak ada saya, kalau kalah nggak dipakai. Ini pakai, ini pakai. Saya pakai dari Saya awal. datang baru pakai. Ini apa? Kemana Nama dulu. aja? Bawa mas kalian. Oh, iya. Iya. Oke, karena kemarin saya dititipin keponakan saya sama Iya, Safira ya. Safira. jadi Sama Reza sekarang lagi jalan nih. Iya. Nih mau Iya, ada itu. dia nih hari Mau ini. kawin, kayaknya mau kawin. Amin. Tahu lu. Entah ini karena kalian berdua kalah seperti biasa di warung saya itu bang, kalau dia Apa? kalah tidak bisa request minum bang. Tidak Tidak bisa bisa seminar. adanya. Walaupun saya jualannya banyak tapi nggak bisa. Nggak boleh, saya nggak boleh Prinsip. lagi cara. Penjualnya punya Penjualnya prinsip. begitu. Jadi yang boleh pesan hanya Ya. Inter sama Juventus ya. Tadi abang seperti biasa ya. Iya, root beer gua. Biar kalau abang Yang seri gimana yang seri? Yang seri. yang Mewah seri banget. nanti datang sini lagi sampai menang ya. Kok mainnya bir sih di? Kan ada root. Oh, ada akarnya. Ada akar bir. Ginseng emang ginseng. Alasan menunggu minuman, Bang Wai, gue pengen nanya sedikit nih. Lu berarti kan udah di RCI ya, udah lama gabung sebagai member atau pengurus RCI. Ya, udah lama lah. Udah Warnanya cukup sama lama lah. Cepat mas blockingan mas. Iya iya iya. Seri. Ya sensi nih kalau kalah nih. Aduh. Mana sensi jago Oh, iya. banget. Iya, mana sensi jago banget. Nggak kepake tapi. Ya tapi lupa. Main gara-gara menang Iya, gede. iya. Tajus dulu, Oh jus iya, dulu. iya. Yo, Forza Forza Serie Serie A. A. Nah, kan kalau udah Tadi lagi nanya RCI. Iya, ini lah maksudnya nanya dulu. Nah, ini kan RCI adalah Roma Club Indonesia ya berarti ya. betul. Itu adalah komunitas yang menaungi fans-fans dari seluruh Indonesia nah, untuk di fans Roma maksudnya gitu. Iya, oke. Semenjak kapan Bang Wahyu jadi pengurus di sana? Agak lupa. Tepat tahunnya lupa sih. Nah, tapi udah lumayan lama berarti ya. Udah lumayan lama lah. Saya kan kebetulan pertama sih kita kan saya di Jakarta ya. Jakarta. Dan terus juga kita kebetulan kemarin tanggal 2 Desember kemarin habis pemilu duluan nih kita nih. Oh, pemilu dulu. Iya, pemilu Pilpres duluan nih kita nih. Tanggal 2 kemarin di Depok. 2 Desember Desember, banget. 2 Desember banget. banget. Iya, 2 Desember Oh, berarti banget. ini pengurusan baru nih sekarang. Ini pengurusan baru dan juga kita bentuk-bentuk pengurusan baru dari staff-staffnya juga dan kita mau beli ya biar lebih aktif lagi. Tapi pengurusan baru yang sekarang tetap meneruskan yang lama nggak nih? Keberlanjutan. Iya, iya. Iya. Ya kalau yang Enggak, maksudnya nobar kayak gitu kan. Kalau misalnya yang dulu. program-program bagus ya pasti dilanjutkan. Iya, Pasti dilanjutkan dong, dan ya. juga ditambahin inovasi yang baru. Tapi kan solid juga maksudnya secara Solid. Benang merah lu, benang merah. Ya kan secara organisasi pasti solid. Terus ada kemungkinan pindah ini nggak? Pindah pusat nggak?
Apa RCI-nya dari Jakarta, dari Jakarta, dari RCI Ke Depok, pindah ke Depok. Oh enggak, kalau kita kebetulan ke Pilpres yang terakhir ini IKN-nya pindah ke Semarang. IKN-nya pindah ke Semarang. Karena, presiden yang baru itu berdomisili di Semarang. Jadi IKN-nya pindah nih. IKS berarti kan. IKN RCI ya. IKN RCI ya. IKN RCI ya. Ini ngeri di Oh senangnya di pinggir-pinggir jurang, di pinggir IKN juga lagi IKN namanya. RCI ya. Tapi kan briefnya bukan begitu mas. Ya udah, jadi intinya semoga dengan adanya Bang Wai ini banyak teman-teman dari Iya banyak banget yang nanya yang nonton karena banyak yang nanya. Iya, pasti selalu ada yang absen tuh dari Iya, Romanisti. Rahmat Roma namanya. Rahmat Roma. Kenal bang, kenal bang. Bang, lu catat Bang, bener Rahmat Roma cari Namanya, komentar. namanya. Itu suruh daftar ke RCI itu. Datang dong di eventnya Roma Club Indonesia Nah. di regionalnya masing-masing. Ya kan? Tinggal follow aja. Sip, nanti kita bakal bikin episode eksklusif juga dengan teman-teman RCI ya. Jadi teman-teman Romanisti juga harus nonton episode itu. Nah, kita balik lagi sekarang nih ke pertandingan yang panas sekali. Harus di Siram air. Iya, ini kan gol penentu yang di menit akhir nih seru banget menurut gua. Dan golnya bagus lah. Bagus dong, tadi Kan udah gue bilang, Luis Muriel belum habis. Orang pada nggak percaya. percaya. Salah back heel tadi di awal-awal. Oh ikan duyung bisa back heel ya? Iya, lu aja. Atalanta Little mampu Mermaid. Atalanta mampu mengalahkan Milan dengan skor 3-2 ya tadi gol Lukman 2, terus Muriel 1, sedangkan di Milan ada Giroud sama Jovic golin lagi. Iya. Akhirnya. Ya gimana langsung Bang? Lebih banyak dari Ken. Iya betul. Ya ini emang pandai-pandainya Napoli memainkan perasaan Milanisti ya. Pioli maksud gua. Aku Iya. mau bosan, saya nggak ngapa-ngapain udah. Jadi abis kemarin kan terus udah ada angin dikit kan Milanisti. Wah ini lawan Atalanta doang nih lawan Atalanta. Lagi bener-bener lagi angin-anginan Padahal juga. kalah 3-0 Iya sama makanya Torino, minggu lalu Lima terus pertandingan kalau nggak salah 2 seri 3 kalah. Nggak pernah menang. Belum Iya. pernah menang. akhirnya bapak-bapak bersemangat buat nonton kan tuh walaupun tengah malam. Ya emang gitu kalau nonton kalau ditonton kalah emang Milan. Dan Atalanta juga salah satu tim yang cukup kesulitan melawan tim-tim besar. Iya iya. Karena ini memang Milan bukan tim besar ya. Kasihan. Tapi memang secara taktikal ya si Atalanta memang pantas secara permainan dulu deh. Secara permainan memang Atalanta lebih pantas menang sih dari Milan karena Milan tidak bisa mengeksploitasi si 3 backnya Atalanta dan juga Gasperini melihat ketika Milan kekurangan CB karena kan si Theo jadi CB lagi nih dan Florenzi di kiri. Nah berarti kan efektif CB murni itu adalah Tomori. Nah dia pasang 2 striker nih atau yang bertindak sebagai striker lah si CDK sama si Lukman dan Lukman bermain sangat beringas dia benar-benar mengeksploitasi ruang 2 orang ini bisa switch bisa kanan kiri pindah-pindah segala macam dengan satu back Tomori ya habis padahal sebenarnya ya si Theo biarkan dia menjadi LB karena di situ adalah kesempatan buat Calabria. counter attack dari sisi kanan maupun kiri karena si Atalanta hanya memakai 3 back kan. Nah, tapi di situ tetap jadi CB, alhasil juga Theo maju-maju, tinggal Tomori sendiri dia acak-acak 2 orang. Lalu juga ditambah lagi petaka si Calabria kartu merah. Ya. Untungnya Jovic ngegolin tapi Giroud juga nggak bisa. Ya udah makin tumpul lah nih Giroud ini. Ya gitulah udah makin hancur udah Pioli. Tumpul kan 8 gol ya. Gua lawan Napoli lagi. Itu bulan dua-duanya. Yang tumpul lah. Iya 8 gol lah. Cuman yang Aki-aki kalau babak belum kedua lawan. udah kosong tuh malah. Ngapain ini saya? Dia bingung dia. Ya ini kalau kita lihat CDK kemarin cukup bagus ya walaupun di awal-awal sempet ya big chance itu miss sayang banget ke atas bola ya. Tapi di gol kedua dia kasih assist. Nah menurut lu gimana nggak permainan Atalanta dan CDK kemarin? Mungkin gua lebih spesifik ngebahas Luis Muriel kali ya karena buat gua ini pemain yang apa ya banyak orang yang mulai ngeraguin ya memang udah usianya juga udah cukup lumayan 34 ya. 34 atau 35 Ya, udah hampir menuju ke masa-masa pensiun lah. Tapi dengan stok striker yang mungkin cukup banyak kan bisa dibilang Atalanta tuh ada Skamaka, ada Lukman biasanya main di sayap tapi dia sekarang jadi lumayan gacor ya jadi second striker. Ada Ketelere juga. Tapi bisa ngebuktiin beberapa kali dia ngebayar apa namanya kepercayaan pelatih gitu loh. Waktu itu lawan Juve juga mainnya lumayan bagus biarpun ya memang nggak golin kosong tapi memang peluangnya banyak peluang yang bagus dan tendangan jarak jauhnya juga masih oke banget dan ini terbayar lah bahwa memang Muriel masih layak jadi menurut gua masih layak jadi starter lah.
Ya Boleh. gue lihat dan memang ya sayang banget ngelihat Milan mainnya juga. Ya memang menghasilkan gol tapi ya kayak orang ya nggak terlalu banyak opsi-opsi plan B lah ya. Iya. Jadinya sering banget kehilangan momentum gitu buat gue. Dan Muriel sih memang sebenarnya juga menurut gue layak, cuman kata orang-orang tuh dia nggak kuat main 90 menit. Mungkin Sebenarnya Iya, cocok seperti Giroud ya. Seperti Giroud ya. Tapi memang ya problemnya tuh Muriel tuh sering banget telat panas. Jadi dimasukin di menit 70 pas baru panas udah habis mainnya. Nah, itu yang jadi problem karena Muriel itu tipikal yang butuh adaptasi lumayan lama sih di lapangan ya. Kalau gue lihat main karena gue cukup sering nonton Atalanta juga sih. Oke. Nah, Bang Wah, ini kan lu kan Roma kalah sama Milan ya waktu itu 2-1 ya? 2-1. 2-1. Dan kalau melihat Milan yang sekarang apakah lebih buruk dibandingkan yang ketika lawan Roma waktu itu? Bedanya di mana gitu? Kok 5 bisa aja? pertandingan terakhir ini kan Milan bisa dibilang inkonsisten ya. Konsisten Iya, lah ya, iya, karena kan problem dia cedera nih. Konsisten jelek. Cedera. Kebanyakannya alasannya banyak yang cedera backnya nih ya kan. Kalulu cedera, lalu Kjaer cedera, ya kan. Terus Thiaw yang lagi bagus kan Thiaw cedera. Nah itu mungkin jadi salah satu faktor Milan inkonsistensi nih. Milan tuh dokter UKS. Jangan-jangan dulu guru penjas. Enggak, tapi Milan beruntung sih. Roma tadi semalam draw lawan Fiorentina. Jadinya yang harusnya tinggal selisih 2 poin jadi tinggal jadi 4 lagi. Tapi Milannya makin jauh ke Makin jauh ke atas ya. Even ke tadi ke penjara. Oke, Tang ada komentar nggak? Ada. Jadi benar, gue setuju sama Rangga bahwa De Ketelaere tuh gue lihat ya permainan dia tuh rata-rata bagus mainnya. Dan De Ketelaere tuh memang seorang pemain yang meskipun striker, tapi dia adalah tipikal yang paling utama adalah serangannya bagus gitu. Jadi bukan gue yang pengen ngegolin atau gue yang pengen ini. Dia tuh tahu kapan harus mundur. Dan gue ngeliat itu waktu dia lawan Juventus. Dia bener-bener sering banget tuh main ke belakang. Di depan dia banyak pemain lain gitu. Dan dia tahu kapan harus nahan bola, kapan harus ngoper, kapan harus ngambil kesempatan itu sendiri. Makanya mungkin kalau secara gol dia kurang kelihatan ya. Kurang kelihatan ya. Dan bahkan di pertandingan ini Lukman yang sebenarnya pemain sayap, dia malah bisa ngegolin 2 gitu. Iya, dan kita juga perlu perhatikan bahwa Atalanta itu meskipun posisinya ada di posisi 8, tapi dia memasukkan golnya tuh banyak loh ya. Dia setara dengan tim yang ada di 4 besar sebetulnya dari situ. Jadi Atalanta musim ini memang memiliki kualitas penyerangan yang bagus sih. Tapi sayangnya di pertahanannya nggak Itu terlalu dia, bagus ya. itu Padahal dia. ya Scalvini back masa depan Italia. Scalvini parah mainnya, Kemarin jago banget terlalu anjir. maju tapi kadang Off-lap turunnya telat banget gitu ya. Tapi Overlap itu terus mereka apa namanya bagus buat create chancesnya. Iya, tipikal Scalvini. Tipikal Scalvini. Itu parah. Cuma Udah nggak diimbangkan dengan rotasi pertahanan gitu. Misalnya kalau Sampai misalnya dia cedera maju kan, harusnya iya. dia ada yang mundur lah, ada yang backup ke belakang gitu. Udah kalau gitu lah Milan selamat masih berada di posisi 3. Iya, selamat. Masih ada posisi 3. Jadinya selamat. gue pengen ngasih kabar ini sih paling Ibra tuh udah resmi balik ke manajemen sebagai dibalikan, Ci. board of director, tapi dia ngurusinnya juga selain dari sebagai antara tim dan juga manajemen, tapi dia juga balik ke investment groupnya. Jadi dia di grup investment yang bukan hanya di tim AC Milan. Jadi ya job desk lumayan banyak. Tapi sayangnya ini tertunda cukup lama, mungkin ada kali 3 minggu dari zaman dia ngomong sama Kardinal kan. Ya gue harap ini bisa memberi efek positif buat. Berarti di job desk-nya dari bukan cuma bagian klub doang ya, tapi bagian investment juga. Grup ada komersialnya segala. Ngurus Covid juga nggak dia? Nggak, maksudnya pas case Covid dia ada ngurus itu juga nggak? Kasus Covid kan belum. Oh, dia kan soalnya banyak tugas yang diemban sama dia. Sensus juga. Sensus juga. Palu gak ada pokoknya. Yaudah, ini kita udahin bahas Milan ya. Jadi langsung ke Grande Partita kemarin. Pertandingan pertama loh. Iya. Biasanya Grande Partita tuh nggak pernah jadi pertandingan Iya, pertama. karena Berarti ini pertandingan mediocre sebenarnya. Pembuka ya, opener. Appetizer ini. Appetizer, ya benar. Ya ini lagi seperti yang diprediksi episode sebelumnya prediksi Iya, ya. biar skornya salah, tapi Genta Tapi yang benar. selisihnya benar Kayaknya Genta semuanya. Parija yang benar ya, 1-0 ya dibilangnya. Ya gue lupa pokoknya. Gue cuma bilangnya 2-1. Tapi semuanya benar karena selisihnya pasti cuma 1 gol doang. Jadi 1 gol dan akan terjadi gol di set piece. Iya, Sangat satu lagi set terjadi. piece nih. Oke, langsung aja.
Enggak, Iya. nih pertandingan Napoli dan Juve, gol dicetak oleh Gatti lagi ya. Gatti udah 5 gol apa berarti? 3 ya? 3 Oh, gol. yang 5 itu Martinez Cuatra main di Martinez Fiorentina. Cuatra. Jadi ini salah satu Ganti Liga. pencetak gol terbanyak Juventus juga berarti kan. Iya, Jadi iya. top-scorer ya? Tunggu aja sampai akhir. Iya, enggak ada apa-apa. Iya. Ini gua Tapi iya. plus 1 gol ke gawang sendiri. Oh iya, 4 dong berarti dong. Karena susah loh, saya ini golin susah. Tapi masih bisa golin loh. Marcelianya enggak bisa Kalau golin. Marcelianya depan gawang nggak bisa golin. Gatti bisa. Tapi kan nggak ada, sesinya lagi jalan. Sesinya lagi jalan. Ya gitu ya. Nggak, tapi ini mengingatkan gue sama ini, bug di FM 2023 ya. Gue manfaatin bug set piece. Jadi gue itu kalau mainin di FM 23 itu set piece gue itu back gue golnya bisa 28 gol. Karena manfaatin dari set piece doang. Jadi kayaknya Allegri ini belajar dari FM 23 Gitu, ya. dan dia berhasil memanfaatkan ruang-ruang di set piece. Dia itu selalu Farpos apa Nirpos sih mainannya? Farpos ya? Farpos dia. Farpos kan, jadi bolanya lebar keluar kan. Betul, Nah itu lebar persis keluar. banget di FM gue itu. Itu back gue regenerasi gol 28 gol. Gitu. Jadi gue berharap sih Allegri kayaknya lebih sering main game aja ya. Untuk para tifosi jangan salah, Allegri ternyata lebih ini lagi, lebih ngulik lagi. Bisa tahu bug dalam real life loh. Real life, Bener-bener. lebih Tapi ngulik. gue banyak kan yang ngeritik Kvaratskhelia kan, gue depan gawang. Ya memang Kvaratskhelia ya memang kualitas pemain 10 juta apa yang diharapkan gitu. Orang tuh terlalu overhype sama kualitasnya Kvaratskhelia. Menurut gue belum matang lah, masih 1 musim. Dan juga masih panjang jalannya. Tapi yang menurut gue yang gue sayangkan tuh ketidakprofesional pemain Napoli sih. Jadi banyak yang beranggapan bahwa kan selama ini masalahnya ada di pelatih. Menurut gue argumen gue yang lain sih, menurut gue sebagai pemain juga mereka banyak tidak menunjukkan kualitas sebagai pemain yang juara gitu loh. Permainannya sangat-sangat monoton, jelek, dan memang jadi akhirnya kebawa sama permainannya Juventus. Peluang banyak banget yang nggak bisa dikonversi. Ya selain peluangnya ke Parat ya, tapi memang mainnya jelek banget. Tapi sayangnya Kayuste juga cedera sih. Kemungkinan lawan Braga dia juga nggak bakal bisa main. Dan ya sudahlah, selamat juga buat Juventus, maksudnya bisa bermain, ya menahan dan akhirnya bisa menang. Biarpun banyak yang bilang kan kualitas Juventus musim ini bisa dibilang ya memang dibandingkan musim lalu aja masih lebih mending musim lalu. Orang banyak yang nge-compare-nya seperti itu, karena secara permainan masih lebih oke gitu. Yang musim ini lebih kacau. Kan lah. KPI-nya Nah iya, ini KPI-nya 3 poin. KPI-nya 3 poin. Dan bukan hanya 3 poin. 1-0. gol. Cetak 1 gol. Kalau kebobolan cetak 1 gol lagi. Simpel tuh. Sepak bola simpel. Tapi ya sayangnya mungkin nih dengan kejadian ini mungkin minggu depan yang jadi host kemungkinan bolonya Indonesia. Tapi yang di atas Napoli sekarang bolonya. Jadi kemungkinan Napoli akan pindah keluar. Saya bahas ini kali Pinsport Serie B. Nah, dari lawannya sendiri nih, Tang, Juve menang lagi lawan Napoli. Ya di musim lalu waktu di kandang menang juga kan? Di kandang kalah 0-1. Oh, satu yang di kandang Napoli yang 5-1 itu ya. Dan masih Iya. Moiskin belum golin sampai sekarang. Masih aduh. Nah, ini menang lawan Napoli apakah memang permainan yang cukup baik ditunjukkan oleh Juventus kemarin? Enggak, gue nggak setuju kalau permainannya disebut permainan baik ya. Bahkan gue yakin tuh Juventusnya aja ngaku. Ini gue seneng nih. Tapi kemarin Genta juga bilang nggak bagus. Iya, maksudnya fans yang memang mengakui. Yang punya rasional sih pasti bisa. 11-12 sama Roma sama di Mourinho lagi sama sama pragmatis sudah sama. Iya, cuma Mourinho di media lebih atraktif aja. Iya, gitu. Iya. Bahkan gue yakin tuh waktu Gatti ngegolin kan pada ke pinggir lapangan. Terus mereka tuh pasti teriak, kita berhasil cetak 1 gol. Terus ya kayak apa ya? Pertandingan awal tuh sebenarnya berlangsung cukup atraktif, masih banyak jual beli serangan meskipun Napoli lebih dominan ya di situ. Sebenarnya kalau gue ngeliat Kvaratskhelia masih cukup bagus mainnya di situ karena biar gimana pun tumpuan serangan Napoli itu masih di dia sama Osimhen. Jadi kayak kelihatan banget setiap kali ada pemain Napoli pegang bola itu bawaannya pengen ngasih ke mereka berdua gitu, dan harapannya Kvaratskhelia bisa nge-goal-check, bisa bikin magic lah, terus ngasih ke Osimhen gol. Tapi ya Juventus biar gimana pun defensifnya kan bagus ya, jadi mungkin agak sulit bagi mereka berdua memecahkan kebuntuan itu. Mungkin yang pengen gua tambahin di pertandingan ini, yang gua notice adalah wasit itu punya toleransi yang cukup tinggi nih terhadap permainan keras. Jadi kalau kalian lihat di awal-awal babak itu Vlahovic ada sempat bete sama wasit karena dia kalau nggak salah mukanya didorong atau sesuatu gitu, dan wasit nggak mau ngasih pelanggaran. Dan hal yang sama terjadi juga buat Napoli gitu. Jadi permainan berlangsung cukup cukup lancar lah ya gitu, nggak ada banyak pelanggaran. Dan
Yang gue senang sejak pertandingan Monza kemarin Cambiaso mainnya udah bagus. Ya, jadi kalau dari kemarin Yang asis kemarin Cambiaso ya? Cambiaso. Ya, kalau komentar gue dan kritik gue di episode-episode sebelumnya terhadap Cambiaso kan adalah bahwa oke, dia bermain bertahan bagus, tapi pengambilan keputusannya ketika menyerang itu buruk banget. Dia sering kehilangan bola karena kesalahan sendiri, operannya sering nggak nyampe, sering keblok. Tapi di pertandingan Monza dan melawan Napoli, dia luar biasa sih, bahkan menghasilkan satu assist. Oke, dan di Milan kemarin Danilo sama Locatelli juga udah sembuh ya? Yes, Masuk ya? yes. Udah Danilo start main lagi. pertama kalinya ya? Danilo start untuk pertama kalinya. Ya? Oke. Nah, ada tambahan dari Bang Boy dan Bang Akhirnya Boy? Napoli kena skrip Konami. Main nyerangnya banyak, maksud ada. Bosnya menang. Tapi kalau yang yang Kvaratskhelia itu gua rasa Szczęsny juga positioningnya bagus, jadi Positioningnya nutup bagus. celahnya. Blockingnya bagus. Iya. Blocking ini ya, blocking ruangnya Makanya bagus. maksud gue kan banyak ruang yang masih bisa dieksploitasi, apalagi spesifik di area kiri kan, karena kosong kan area kiri. Harusnya dia bisa eksploitasi itu dulu sebelum memang ngeras ke depan harusnya. Nanti ada lagi yang komen, wah ntar yang kayak gini mana bisa ditepis, nanti berantem lagi sama gue. Emang tadi ke kotak penalti. Nah gini, Ribet gue yang seneng yang sukanya baca ini Rangga ini rada PA emang gue. terus-terusan gua. Ntar dia lagi komen, ya udah Bang, adu 1 lawan 1, gua lagi yang disuruh kerja. Tapi itu kalau misalnya case-nya Kvaratskhelia itu yang jadinya Vlahovic, Lautaro, Lukaku itu masuk pasti. Masuk. Karena benar-benar Iya, kualitasnya beda. Tapi maksud gua, ya pengambilan keputusan kan berarti di situ pengambilan keputusan dalam waktu singkatnya masih belum bisa dibayar tuntas lah sama Kvaratskhelia. Tolong jangan komen saya suruh ngadu 1 lawan 1 lagi. Udah ya kemarin aja tendangan 25 meter ya. Masih bisa jauh aja ya. Aman, soalnya jauh tuh. Nah, ini kan kebetulan di minggu ini akan ada laga penentuan UCL ya? Gue mau tambah dulu Apa, terakhir kali ya. boleh. Dan gue tuh berharap banget nih teman-teman yang nonton dan kita semua jangan sampai terlalu mengkritisi Szczęsny sih. Pertandingan kemarin oke, dia salahnya fatal ya, fatal banget. Dan kebetulan beberapa pertandingan sebelum ini melawan Sassuolo juga dia melakukan kesalahan yang fatal tuh menurut gue. Gatti yang nyetak gol bunuh diri, tapi Szczęsny yang paling fatal menurut gue kesalahannya. Ya namanya pemain profesional kan pasti pernah melakukan kesalahan ya. Dan kebetulan ini 2 kesalahan yang beruntun aja. Kalau misalnya sampai dia melakukan kesalahan fatal lagi, barulah tuh kayaknya emang ada something wrong ya. Tapi harapan gue jangan sampai kayak image Szczęsny atau apa jadi kayak dikritisi banget lah. Menurut gue belum saatnya. Tapi bagus kan Szczęsny? Iya, Szczęsny bagus. Baru bulan 9. Betul. Bulan 9. Dan itu yang 4-nya kan lawan Sassuolo kan? Iya. Artinya kan overall Szczęsny Iya karena lini belakangnya juga sih. tapi masih sering ngerokok kan Szczęsny? Masih sering ngerokok nggak? Yang lagi lama juga di rumah. Sering ngegep sama guru BP. Bayangkara FC. Bayangkara FC. Saya tidak mau komen yang bagian itu. Saya takut kena lagi. Jadi gini langsung aja kita nih kebetulan di minggu ini adalah minggu penentuan UCL ya, banyak tim-tim ya seperti Napoli, Lazio udah sama Milan. Iya. Kita akan bahas di episode kali ini sekalian. Jadi mohon maaf nih untuk mas-mas Roma Nggak apa-apa. timnya nggak ada di sini ya, maaf ya nih Roma sama Juve. Tapi kalau mau makan gorengan dulu boleh. Enggak, gue bangga sama Nah, ini kan ya, Roma di di sini Eropa belum kalah. belum koefisien buat Liga Italia. Iya. Dan ini UCL mas. Tapi kan kalau nggak ada Roma, kan 4. Kalau nggak ada Roma masih 3. Roma konsisten di Eropa, walaupun di Liga malam Jumat. Langsung aja nih, berhubung tadi masih di Napoli. Ini kan Napoli belum tentu lolos ya. Belum tentu lolos, masih Karena teliti. kalau misalnya kalah lawan Braga itu poinnya sama sih. Kalahnya tapi harus lebih Lebih dari dari 3 gol. dua Lebih apa dari tiga? 3 gol. Tiga. Karena Karena Napoli berapa? itu -1, Braga itu -4. Gitu. Jadi Oh iya, benar, minimal kebobolan 3. Kalau mau Kalau- kalau maksudnya kalau mau nggak Kalau mau nggak lolos Napoli. kan nggak mau. Lu mau nggak lolos? Ini gue mau matematis ya. Iya. Jadi mau menang mau kalah terserah Napoli gue mah nggak ada urusan, gue mah nonton. Tang, bantuin Tang, soalnya fans Napoli cuma Napoli jadi 26 tambah lu nih. Ada baju Napoli ada tuh di belakang, ntar tambahin aja. Bang lu juga 27 bang, kurang 1 lagi nih. Iya ini kan berarti Nggak apa-apa. mainnya tapi di kandang nih harusnya ya kemungkinan Tapi kan Napoli musim ini gak ada kerangkernya, lawan Milan lawan Inter 3-0, lawan Milan 2 sama, lawan Madrid kemarin berapa ya? 3-1 ya? 3-1. Jadi udah gak ada angker-angkernya atas Napoli. Ya tapi kalau lawan tim-tim yang bisa dibilang gak terlalu bagus ya masih punya kesempatan. Braga juga di Liga juga bukan jadi salah satu tim yang cukup stabil juga sama angin-anginannya sama kayak Napoli. Jadi ya balik lagi nih adu-aduan tim angin-anginan aja. Kalau Meret lagi nggak ngadi-ngadi di pertandingan ini seharusnya sih bisa menang. Harusnya ya. Ini gua
gue berbicara masalah yang kepastian aja dulu, karena soalnya kepastian di Napoli udah hampir nggak ada. Semua nggak ada pastinya gitu, gue ngomong. Iya sih. Kecuali lawan Juve, karena itu pasti tuh. Tacticalnya udah pasti gitu, pasti kalah, pasti dari set Di piece. dunia ini emang nggak ada yang pasti. Ntar Kalau- kalau udah di sini Bener, Bang Aldi tuh tahu gue. Iya. Ya udah, menurut lu berapa deh kira-kira skornya? 2-1. Napoli? Menang. 2-1 menang. 2-1. Kalau kalah 3-0. Ya kalau gue rasa 2-1. sih seri nih palingan karena ya Braga Ya, juga. kalau seri lolos. masih Ya, lolos. masih lolos juga, tapi kan gampang. Braganya ini pengen lolos ke Tapi Napoli nggak pernah lo lihat kemarin itu lawan Madrid sebenarnya cukup seri doang, tapi sama dia mainnya ugal-ugalan. Jadi maksudnya itu kan kalau hitungan matematis kemarin seri itu 8 poin udah pasti lolos. Tapi mereka mainnya nyerang banget. Iya. Kalau gue ngeliatnya di sini ke Braganya ya, justru Braga ini nggak mau ngambil risk gitu. Maksudnya dia nggak mau kalah juga, nggak mau kalah. Kalau misalnya mau turun kalah, ke- iya kalau kalah dia bakal turun ke 4. Takutnya dapat Jadi gue resiko rasa tuh. dia bakal nahan aja di seri gue udah lolos ke Europa League. Europa League kok, Dan gitu. Kansnya kan masih bisa main di Eropa, masih bisa dapat duit juga kan dari hadiah di Eropa kan. Jadi kalau gue satu sama lah, Abang Bara. Gue menang Napoli 2-0 sih. Bobolan pasti meret. Meskipun Braga bakalan main aman ya, bakalan main ngotot juga. Tapi rasanya Napoli bakal tetap menang sih 2-1 lagi kayaknya. Bang Boy mau kasih prediksi boleh? Ya gue sih ngarepin Napoli menang ya, Napoli menang ya. Napoli menang. Karena kalau dia sampai kalah apalagi 3 gol, aduh dia bakal turun ke Eropa League, aduh tambah lagi aja Oh Roma iya, saingannya. ada Roma. Jangan nambah-nambah. Ngomong-ngomong Roma besok lawan apa? Lawan Sheriff. Seri. Sheriff Tiraspol. Tiraspol. Itu yang lawan Madrid tuh. Iya. bahaya nih. Pernah ketemu lawan Inter juga dia. Berarti Roma juga udah pasti lolos kan tapi ya? Udah pasti lolos, cuman Perebutan di tinggal peringkat 1 peringkat 2. Sekarang Roma peringkat 2. Kalau sampai Slavia Praha menang lawan Servette, terus Roma menang juga, sama-sama menang lah ya. Roma runner up, ketemunya hiu UCL. Iya. Basian dari Masih Inter. ya, benar-benar. Tapi dia bawa pistol gak sih kalau main tuh Sheriff Tiraspol? Ya, Tek. Menang lah. Oke, kita geser ke pertandingan selanjutnya yaitu Inter lawan Real Sociedad ya. Ini juga penentuan Juara grup. Karena poinnya sama nih, sama-sama 11, cuman kalah efek goal difference saja ya. Dan ini yang gue bilang di ya episode kemarin lah, ini pertandingan lawan Benfica kemarin sebenarnya nggak terlalu penting amat karena walaupun dia kalah, intinya harus menang di pertandingan ini untuk Iya. jadi juara grup. Dan ini Inter lagi kekurangan banyak, maksudnya bukan banyak sih ya. Tadi gue bilang backnya juga lagi banyaknya cedera, Cedera jadi tiga. harus bener-bener rotasinya Inzaghi harus Dihitung cedera 3, kurang 9 lagi. Ini kayak nambah 1000 lagi ada. Bagus. yang Dia baru. pernah. Omongan saya wangi biasanya. Iya, yang gue harap sih di sini Inzaghi menemukan racikan yang pas lagi nih. Kemarin kan yang menjadi back Bisek, Acerbi, sama Bastoni. Darmiannya di kanan karena Dumfriesnya juga belum cedera, masih belum cedera dan Cuadrado belum fit. Belum fit. Nah ini gue rasa sih kali ini si Cuadrado-nya bakal ditaruh di kanan, yang si Biseknya diistirahatin dulu nih bakal si Darmian yang main. Karena di pertandingan pertama nih Inter melakukan rotasi yang cukup banyak juga, tapi hasilnya kurang baik. Melawan atmosfer UCL kan beda, apalagi mainnya di kandang Sadio atau Tutus Asani kasih. Asani sama Bastoni yang bikin kesalahan deh kalau nggak salah. Iya, Aslani sih yang gue inget sih. Nah, kalau dari lu sendiri Kak, pertandingan besok Inter lawan Sociedad? Harusnya menang tipis ya, harusnya, tapi nggak tahu tergantung dari rotasi ngadi-ngadinya Simeone Inzaghi. Soalnya di akhir pekan lawan Lazio. Nah, ya kan balik lagi. Tapi menurut gue ya ini bakal jadi prioritasnya Inzaghi sih dibandingkan lawan Lazio, karena lo 1 poin pun masih aman lah di Serie A gitu. Maksudnya seri aja lawan Lazio masih cukup gitu. Jadi menurut gue ini bakal keluar dengan pemain terbaiknya, dan feeling gue sih menang tipis karena Sociedad juga mainnya lumayan agresif juga sih. Feeling gue 2-1 sih, feeling gue ya. 2-1 atau 1-0, tapi 2-1 lah. Soalnya kalau Inter posisi 2 ya ketemunya takutnya Bayern Munchen. Iya. City, Arsenal nggak apa-apa lah, Arsenal nggak apa-apa. Alah gitu. Tapi gue sebelum ngomongin yang ini, gue cukup kasihan sama Benfica sih. Benfica tuh di musim ini pembelian pemainnya lumayan bagus-bagus dan banyak pemain-pemain yang bagus, tapi sayang banget di Liga dan di Champions League mainnya aduh apes banget. Apa sih gue bilang apes sih. Udah gitu. Ya kalau dari gua rasa tadi belum bahas 2-1 ya. 2-1. Gua rasa sih 1-0 sih bisa Inter menang. Bang Bara ada tambahan atau 0-0 0-0? Karena ada momennya pasti untuk sekelas Inter mungkin masih susah banget kalah ya, tapi ketahan seri di Sociedad ini bisa. Iya, Sociedad lawan mainnya Sociedad. Bang Wai, Tang ada prediksi? Kalau di San Siro ya Inter tapi menang tipis.
Ini gue CP Meazza bang, nggak salah lu diomelin. Gue CP Meazza ini bukan Yang nyewa siapa? Hah? Yang nyewa siapa? Nah, saya nggak bisa jawab. Udah 1-0. 1-0. Tang? Gue kayaknya Inter udah lebih nyetel lagi ya mainnya ya. Mungkin menangnya mungkin menang tipis. Tapi kalau menurut gue akan tetap ada pertimbangan ngejaga pemain nggak cedera sih. Iya sih. Iya kan? Ya karena takutnya kan sampai 12 kan, itu kan target. Dia takutnya dengerin ini YouTube ini, takutnya jaga lah biar nggak 9 lagi. Iya sih. Ya. Kemungkinan sih striker rotasi sih menurut gua. Tapi kayaknya Martinez. Sanchez Iya. Martinez ya. Iya, iya. Tapi mungkin menang Enggak 2-1. dong. Enggak Sanchez Martinez dong. Siapa? Si itu siapa? Arnautovic. Arnautovic. Pilih gua Arnautovic. Sanchez main agak. Sanchez sama Martinez lebih main agak belakang. Ada Taufik lagi cedera, broken toe dia. Ya jari dia, lu main bola main pakai kaki. Ya udah sih. Kan bukan kiper. Kalau mau ngambil corner kick nggak bisa. Kan bukan dia. Benzema gacor. Benzema Iya, gacor. emang Haji tapi. Arnautovic enggak. Ya arahnya kemana sih? Haji Itu lu nyapu sendiri nggak mau gue tolongin ya. Gimana nyapunya ayo? Enggak, aman, dia aman coy. Kan yang nonton Inter semua. Oh iya. Mas sapu sendiri mau kayak gitu sih nggak bisa. Nah ini ke geser langsung ya pertanyaan nggak terlalu penting sebenarnya. Oh waduh, penting lah. Buat juara grup juga nih, buat Italia. Iya karena ini udah masih lolos dan Iya. ya walaupun bisa ini sih bisa Perebutan naik juara lah ya. bisa naik, bisa Jadi naik. langsung dah ke rivalnya gitu. Militan juga nih. Kalau gua Lazio ini kemarin lebih seri kan ditahan imbang seri jadi kayaknya sekarang lagi tren bagusnya lagi nih jadi kan dia biasanya ganti-gantian nih menang seri kalah nah ini lagi menangnya nih jadi kemarin lawan Atletico Madrid walaupun mainnya di Wanda Nara ya jadi kadang-kadang bisa bikin kejutan ya Lazio dan golnya menit akhir gua 1-0 di itu Lazio Sama 1-0. Kalau gue 1-0 Atletico, karena Atletico mainnya tuh kayak Juventus. Udah simpel. Oh, gitu. memang Dia juga menang Sebenarnya Atletico. nggak bohong gua. Lu udah pernah nonton Atletico belum? 1-0. Gue ngantuk lu nonton Atletico bener. Gue boleh ngasih skor nggak? Nah, Tadi nggak mau katanya. Iya. ayo berapa? 4-0 nanti. Tapi bener loh. pelatihnya tapi ini legenda Lazio loh Tapi golnya 15 cuy. oh iya benar Karena gue dukung Atletico karena kedekatan supporter. Kita fans Roma sama fans Atletico kan Game Legio kita. Oh iya. Iya, makanya 4-0. 4-0. gue buat Atletico. Kalau bisa 7-0. Gua mau asal kejadian ya. Betul iya. Masa terakhir tar. Kata gue 2-0. Atletico. Atletico. Berarti hanya gua nih yang berharap bukan berharap enggak. prediksi Lazio bisa mencuri poin, mencuri kemenangan. Iya. Jadi langsung aja nih ke pertandingan yang sangat Langsung. Karena nggak penting. Ini penting justru karena ini hidup dan mati tapi bergantung sama yang lain lagi gitu ya. Jadi Milan lawan Newcastle lawan Milan karena main sekarang di St James Park ya. Iya. Di kandang Newcastle di mana Newcastle ngalahin PSG ngebantai di kandangnya dia kan. Iya, gitu. dan Ini- baru abis kebantai juga Newcastle lawan Tottenham Hotspur 4-1. Oh ya di IPL ya. Di IPL. Nah, di Bang Bara ini harapan. Ya prediksi dulu lah nih Milan akan seperti apa di pertandingan besok. Milan mau menang 100-0 juga percuma kalau PSG-nya menang. Nggak di sini sih di sisi pemain sih Leao udah fit. Jadi kemarin sebenarnya memang dia sudah cukup oke buat main tapi sengaja ditinggal di Milan supaya lebih berjaga-jaga lawan Nggak diajak Newcastle. main, ditinggal. Pengennya Pioli yang ditinggal tapi dia nggak habis dari Milan ke Bergamo. Jadi Leao udah bisa main, terus juga Benacer udah semakin fit ya, udah bisa starting sih gue rasa Benacer memang kemarin dicadangkan dulu buat fokus di sini. Minimal sih Milan harusnya bisa seri ya, cuma itu dulu tadi balik ke Dortmund udah gak terlalu penting buat tetap menang lawan PSG, lebih baik dia rotasi ya, hemat-hemat tenaga dan juga PSG pastinya sangat bernafsu dan all out banget, jadi ya walaupun Milan menurut gua minimal seri atau bahkan bisa menang tipis, tapi tetap nggak lolos. Dan celakanya kalau Milan cuma seri dan PSG menang, boro-boro ke Europa League, udah Bye-bye. bye-bye. Karena goal difference ya kan? Iya, gitu sih. Oke. Dari Rangga sendiri? 4-1 sih Newcastle menang. Iya, Oh langsung skor. Berapa? belum, gua kan tadi baru minimal seri ya, tapi gua rasa sih ini Ada miracle ya? dua sama sih. 2 sama ya. 4-1 gue masih. Karena St James Park masih jadi tempat mengerikan untuk pelawan sih. Masih angker sih, banyak banget yang terjungkal di waduh, tempatnya Milan. Tempatnya Dortmund. Oh, tempat Dortmund. Di mana waktu itu kejadian?
Sinyal Iduna. Sinyal Iduna Park. Nggak, tapi feeling gue bakal menang gede sih Newcastle. Gak tahu kenapa ya, feeling aja sih. Tapi bisa jadi salah kan, itu bisa jadi salah. Karena Newcastle juga, biarpun mainnya angin-anginan, kadang kita lihat nih, kadang Newcastle kalah nih, misalkan lumayan gede lah 3-1 atau 4-1. Nanti bounce back-nya juga lumayan gila juga, kadang bisa 5-0, 5-1. Nah ini kan juga lawan tim papan tengah juga kan ya, maksudnya jadi punya potensi lah Newcastle bisa ngajar. Papan bawah berarti kan Newcastle di bawah tuh. Ya, tim lawan Di tim papan UCL. bawah. Iya, lawan tim papan bawah UCL kan. Iya, kan kita ngomongin UCL, ngomongin Serie A. Lawan tim papan bawah UCL sih menurut gue bisa menang, cukup meyakinkan lah. Semoga saya 3 digoreng, tapi feeling gue sih 4-1. Feeling doang ya. Ya, dengan bintang sesama tim hitam putih lagi. Hitam putih lagi. Newcastle, gimana? Karena gue akan semangat nonton ini gitu kan. Kayaknya Newcastle menang antara 2-1 atau 3-1. Karena pertimbangan gue adalah Milan ke Newcastle jauh perjalanannya. Tapi Milan juga bakalan masih ngotot karena masih berharap menang kan. Jadi ada 1 gol lah gitu. Tapi Newcastle-nya tetap ngegolin lebih banyak. Gue cuma cukup khawatir pertahanan. Gue khawatir sih sama pertahanan Milan sih, karena ketika itu ketemu counter attack, nah itu dan Newcastle mainnya kan counter attack-nya lumayan ngeri. Iya. Terus gue bisa prediksi Siapa sih? Milan. Jolinton ya, gue lupa yang Ada banyak, ada Jolinton, ada yang nomor 10, Isak ya, Anthony Gordon. terus yang sekarang yang Raditya Dika tuh, Almiron juga kan biarpun sekarang jadi pemain rotasi tapi ketika masuk mainnya cepat banget. Kalau Wilson, kalau diganti sama Alexander Isak langsung larinya ngacir itu orang tuh. Super sub kalau Super sub. Jadi ya menurut gue bisa. Itu sih yang bakal dieksploit sama Newcastle sebenarnya. Ya sebelum gue tanya Bang Wai, kalau gue sendiri sih, gue rasa Milan bisa menang 0-1 mungkin, tapi nggak lolos tetap. Iya tetap lolos. Jadi peringkat Bang tiga Ujungnya jahat. Ya, peringkat 3 nggak Udah lolos. tetap naikin jatuh ya lo. Kira paling, jadi biar lebih padat juga jadwalnya di Eropa. Tapi European League ya. Iya. Kalau Bang Wai berarti terakhir. Oke, kalau dari gua Milan menang 3-1. Wih. Jangan seneng dulu. Oh iya. Tapi tetap Ini semua demi Serie A. iya. Ini semua demi Serie A. Enggak, karena kan kepentingan Serie A buat kuota di Eropa juga kan. Terus juga Newcastle juga kan sekarang kipernya naik pop cedera kan. Kemarin Dubravka main ternyata dihajar tuh di Premier League ya kan. Iya, kemarin. Ya, jadi ada yang Mungkin Karius cedera. ini main. Terus juga pemain andalannya tuh Harvey Barnes juga. Harvey Barnes. Barnes kan cedera tuh kan. Nah, jadi ya gue berharap sih Milan menang 3-1. Tapi Tapi untuk lolos nggak? Tapi lolos nggak? ya tergantung tanya Mbappe aja. Tanya Mbappe lu mau golin kagak? Oke, terakhir ke pertandingan Juventus di Coppa G Samsu nih. Masih mau ngecengin juga terus-terusan ya. Nggak ada ya, Juventus nggak ada di Eropa. Ini kan ini deh, daftar Liga Singapura. Oh iya, lagi nyari tim, lagi nyari tim. Iya, daripada nggak ngapa-ngapain di tengah pekan, Juve daftar Main di Liga Singapura aja. Jalan ke Singapura, balik tewas semua. 5 Vanuatu juga sama Mainin Juve U23 nya daripada main di Serie C. Iya. Ya udah, jadi terima kasih untuk Bang Wai, Bintang, Rangga dan Bang Bara yang udah ngobrol tentang Serie A dan UCL minggu ini. Dan terima kasih juga untuk Tifosi, kalian boleh tulis komentar di bawah untuk prediksi kalian atau analisa kalian sendiri dengan dari tim-tim yang kita bahas tadi ya. Nah, thank you juga untuk kalian yang udah nonton episode kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng biar kalian gak ketinggalan episode lainnya. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikTok pinsport.com untuk dapetin berita-berita olahraga terupdate dari admin yang sangat berdedikasi tentang sepak bola nih. Anak istri tinggal demi konten. Iya, dia kan tinggal. Dia lagi dari lain masih ngupload. Masih ngupload. Itulah. Dedikasi. Tapi tidak sayang keluarga. Ya udah, sekali lagi terima kasih Bang Boy udah mampir ke sini. Nanti kapan-kapan pasti kita undang lagi untuk bahas Roma dan mungkin nanti kan lawan Napoli kan? Lawan Napoli 2 minggu lagi. Masih habis lawan tim Bologna. Lawan papan atas begitu hati-hati. Kalau di Premier League Aston Villa ini. Iya. Ya udah, sekali lagi terima kasih. Gua Aldi, see you on another episode. Bye.